Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri kawan kita, junjungan Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kita mendapat satu adil yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah safari subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya berdiri dan para bapak sekalian untuk menyampaikan kata sambutan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Forum Bekasi Pak Mermati Kemili, bahwa pada kesempatan ini masjid kami dipuji mungkin yang terakhir ya Pak Adi sih. Yang paling terakhir barangkali di Kemili ini mungkin juga permohonan maaf barangkali selama ini mungkin untuk jamaah kami belum sempat untuk keliling di masjid-masjid yang diagendakan. Sekali lagi mudah-mudahan nanti ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Yang selanjutnya terima kasih atas kehadiran dari para jamaah yang sudah meluangkan waktunya, yang mungkin dari jauh seperti Pak Fatim ini dari masyarakat mana ya Pak? Dari Sumber sana, yang mana dulu pertama ini masjid ini diketuai oleh beliau dan nama masjidnya dibawa ke sana, Masjid Barokah. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi ini tetap kita tingkatkan, kita lanjutkan demi ukhuwah Islamiyah kita. Semoga ini menjadi ladang memperkuat keislaman kita, memperkuat tali silaturahmi kita di pemilik ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, mungkin sambutannya yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hakim. Yang benar ini di Kelurahan Sukorejo ini masjidnya sudah kita kunjungi semua, dan ini masjid akhir di Kelurahan Sukorejo. Acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Takmir Masjid Sekecamatan Kemili, Bapak Hilman Andi Wijaya ST. Kepada Bapak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada subuh ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhlas yang kita cintai. Salawat serta salam selalu tercurah dari kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sekalian dia nanti akan mendapatkan kesabaran dari beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Haji Purnawirawan, yang saya hormati para ustaz, para kiai, para haji, yang saya hormati para pengurus takmir masjid sekecamatan Kebeling yang bersama hadir pada pagi hari ini, yang selalu setia bersama hari subuh, dan yang saya hormati pengurus KKM baik dari wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Yang saya hormati Bapak dari penyuluh agama kantor Urusan Agama Kecamatan Kebeling, tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir sama-sama melaksanakan kegiatan sampai subuh. Kebetulan pada pagi hari ini kita hadir di Masjid Al-Ikhlas. Sekali lagi semua KKM kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan jemaah dari Masjid Al-Ikhlas. Inilah salah satu program kegiatan dari KKM. Mudah-mudahan ini dapat berkelanjutan dan tentunya dapat kita sama-sama di minggu yang akan datang dalam melaksanakan kegiatan kita. Pada kesempatan ini saya menyampaikan teman saya yaitu Bapak Edi
tim konsentrasi pemenang camat Kamiling, dan hari ini saya mulai dengan beliau. Terima kasih tadi. Dan saya lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan program kita dapat terlaksana yang arata. Untuk itu saya tutup dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas sambutannya. Cara yang ketiga yaitu tausiah serta sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bapak Haji Muhammad Irawan, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Wa qala wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Yang saya hormati Bapak Ketua FKTM beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan FKTM Kecamatan Kemiling. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Fajar Ikhlas beserta dengan seluruh jajaran dan jamaah. Kemudian yang saya hormati, saya takzimi para kiai, para ustadz kita, ketua-ketua dan jamaah masjid se-Kecamatan Kemiling yang juga hadir. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Sofyan Malik, alhamdulillah. Kemudian kawan-kawan dari penyuluh agama KUA Kecamatan Kemiling, kita sampaikan selamat dulu dengan Pak Kiai Haji Sofyan Mu'arif. Beliau insya Allah bulan ini akan diberangkatkan Kapolda melaksanakan ibadah umrah sebagai apresiasi, sebagai polisi teladan, peduli sosial, inovatif, dan peduli kepada masyarakat. Insya Allah luar biasa. Karena memang jarang-jarang polisi itu yang mau rajin diajak keliling. Ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di Masjid Fajar Ikhlas ini. Ini masjid luar biasa ya Allah. Ya, pinggir jalan, aksesnya mudah. Jadi kalau masih juga jamaahnya males ya kelewatan lah. Ya kalau masjidnya agak jauh di dalam maka agak wajar-wajar saja gitu. Ini pinggir jalan. Ya kalau acara apa alasannya becek aspal semua. Ya kadang ada segala macam. Posisinya di tengah-tengah lagi. Masya Allah. Allah kirimkan masjid ini luar biasa untuk jamaah yang berada di sekitar sini. Dan alhamdulillah kita bersama-sama bisa untuk dapat melaksanakan sholat subuh di masjid ini. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menciptakan manusia, pertama adalah kakek buyut kita dulu, Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah menyampaikan kepada para malaikat, diumumkan dulu ternyata. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku akan menciptakan seorang manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Khalifah itu bukan hanya pemimpin maknanya, tapi sebagai pemakmur
mewujudkan kesejahteraan dan menebarkan kasih sayang. Apa langsung diterima? Saat itu enggak. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apa ya iya Engkau akan menjadikan seorang manusia menjadi khalifah yang akan menebarkan kasih sayang, saling peduli, saling menghormati antara sesama. Padahal nanti, wahai Allah, mereka itu nanti akan menjadi sumber fitnah, menebarkan fitnah, saling dengki satu sama yang lain, saling mempertahankan ego dan kehormatan, sampai-sampai hanya karena mempertahankan ego dan kehormatan, mencari rizki, mereka berani untuk saling bunuh antara satu dengan yang lain. Kenapa tidak kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak kami yang dijadikan sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia ini? Karena kami tidak ada kerjaan kami selain daripada bertasbih, mensucikan Engkau. Kata para malaikat, dibela Allah kita ini, termasuk kita ini dibela Allah di hadapan para malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang manusia itu ketimbang kalian. Yang tidak kalian ketahui itu aku yang mengetahuinya, kata Allah. Bahwa manusia itu nanti derajatnya ketika mereka bisa mampu mempertahankan iman, memisi ketakwaan mereka, derajat mereka jauh lebih tinggi daripada kalian nanti. Tapi memang benar kata Allah, ketika mereka tidak mampu mengendalikan nafsu, tidak mampu mengendalikan pikiran, ego dan kehormatannya, nanti mereka itu akan jauh lebih hina, lebih keji daripada binatang. Masya Allah, Masya Allah. Allah bela Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, Allah menginginkan kita untuk membuktikan pembelaan Allah itu dengan kita. Pantas enggak sih kita dibela Allah dan dihormati para malaikat? Pantas enggak kita? Bukan hanya Nabi Adam yang ditujukan, termasuk kita ini loh Pak. Masalahnya pantas enggak gitu loh. Pantas apa enggak? Makanya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepadaku. Itulah caranya untuk meningkatkan derajat kehormatan mereka. Nah, yang ada di benak kita selama ini kan ibadah itu hanya sholat, ngaji, puasa, zakat dan sebagainya. Padahal yang namanya ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh namanya, ada ibadah ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh itu maksudnya begini loh Pak. Ibadah yang sudah ditentukan Allah, kapan waktunya, apa bentuknya, berapa jumlahnya, sudah ditentukan dan tidak ada kata tawar. Contoh sholat, harus 5 waktu. Boleh kurang nggak? Enggak boleh. Ya, boleh lebih nggak saking rajinnya saya 7 waktu ya Allah? Ya nggak boleh. 5 waktu sudah ditentukan Allah waktunya, bentuk dan jumlahnya. Subuh harus di fajar. Nggak boleh subuh ada di tengah hari, gitu loh. Jumlahnya berapa? Ada 2. Saking rajinnya kepengen lebih, ya nggak boleh, gitu loh. Zuhur ada di tengah hari, jumlahnya 4. Asar ada di penghujung di awal sore, jumlahnya 4. Maghrib ada di pertemuan siang dan malam, jumlahnya 3. Wah, saking rajinnya, masa ganjil mau saya genapin ya Allah? Ya nggak bisa juga, gitu loh. Isya ada di awal malam, jumlahnya juga 4. Itu yang tidak bisa ditawar-tawar.
Sholat wajib nggak bisa ditambah kurang. Kalau sholat sunnah silakan kata Allah, seberapa kalian mampu. Makanya Rasulullah tidak membatasi jumlah kita sholat malam mau berapa rakaat sampai bengkak-bengkak kan kaki baginda Rasul. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bengkak bukan karena sholat, tasamuran. Ya. Bangun tengah malam, bangun tiap malam kita dibangun. Tapi bangunnya bukan untuk sholat, untuk kencing. Masya Allah, sudah bangun Pak kita ini Pak. Kenapa? Kok berat betul sholat malam? Karena pahalanya luar biasa besarnya. Maqamah mahmudah. Sholat malam itu mampu mengangkat derajat seseorang kata Allah. Makanya berat Pak. Setiap pahalanya, imbalannya besar, pasti berat Pak. Contoh ngurus anak yatim. Ngurus anak yatim itu setengah mati Pak. Ya, lebih tertekan batin kita daripada ngurus anak kita pribadi. Nakalnya subhanallah, ya nggak ada segala macam. Tapi kenapa kok begitu beratnya ngurus anak yatim? Karena kata Allah nanti di akhirat itu seperti dengan saya itu seperti dua jari hakala, seperti jari telunjuk dengan jari tengah, inilah dekatnya dan bersama-sama aku di hari kiamat masuk surga nanti. Karena besarnya pahalanya itu makanya berat Pak. Sama juga dengan sholat subuh Pak. Kenapa sholat subuh itu besar apa berat? Karena memang pahalanya luar biasa. Jangankan subuhnya, sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih besar dari dunia seisinya Pak pahalanya. Kalau bapak-bapak punya mobil 3 di rumahnya juga tingkat, tanahnya juga banyak betul Pak. Ya anaknya jadi semua, enggak ada artinya di hadapan Allah. Belum sebanding dengan pahala, besarnya pahala sholat sunnah sebelum subuh. Makanya rugi betul Pak kita. Kalau sampai sholat subuh, ya meninggalkan sunnahnya saja, rugi betul Pak kita. Rugi betul. Makanya bagusnya kan kita hadir di awal waktu. Cuma kadang-kadang masjid ini kenapa kita berbeda-beda? Karena nggak memahami juga Pak. Ya, kan dikasih kado begini di masjid-masjid itu Pak. Kalau di masjid saya itu subuh itu memang 8 menit setelah azan Pak, memberikan waktu itu orang melaksanakan sholat sunnah gitu, sholat sunnah. Tapi ada aja kadang-kadang jamaah itu Pak, ya nggak ngelihat ini Pak. Nah sudah datangnya telat, tinggal setengah menit sholat lagi dia Pak. Sudah habis itu Pak, ya dia masih sholat, akhirnya jengkel itu lain itu Pak. Sudah datangnya telat, sholat lagi begitu dan mana segala macam. Besok yang satu nggak datang, malas lah saya ngelihat Bapak itu. Nggak ke masjid gara-gara Bapak itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kadang-kadang dinamika kita di masjid itu. Hampir di setiap masjid seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ibadah itu ada namanya ibadah ghairu mahdhur. Ibadah yang belum ditentukan oleh Allah kapan waktunya, apa jenis dan bentuknya, dan berapa jumlahnya. Ini yang berat itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena memerlukan iman, takwa dan kepedulian. Contoh, bapak-bapak memang sengaja mau ke masjid, atau juga kalau Pak Ketua FKTM kita ini kan mau rajin ke kecamatan. Niat utamanya sebenarnya kita mau ke masjid Pak. Ternyata pas di jalan ada batu besar atau ada kayu melintang di jalan itu Pak. Spontanitaslah kita singkirkan batu atau kayu itu Bapak Ibu sekalian. Inilah yang namanya ibadah ghairu mahdhur. Pernah nggak kita rencanakan dari rumah menyingkirkan batu itu? Enggak. Pernah nggak kita lihatkan dari rumah menyingkirkan kayu itu? Enggak. Tapi mohon maaf, tidak semua orang akan tergerak hatinya entah dengan tangan atau kakinya menyingkirkan batu itu. Siapa yang menggerakkannya? Iman. Kenapa? Ibadah itu bukan hanya untuk dapat pahala, tapi sesungguhnya ibadah itu tujuannya adalah untuk merubah sikap dan perilaku.
Makanya kalau orang ibadahnya sudah benar, pasti sikap dan perilakunya jadi benar, Pak. Pasti sikap dan perilakunya jadi benar. Kalau ada orang ngaku ibadah, ya, tapi nggak bisa menghormati orang lain. Dia mengaku sudah rajin sholat dan sebagainya, tapi sombong dengan orang lain. Masya Allah, belum itu ibadahnya bisa merubah perilaku dan sikapnya. Karenanya yang namanya ibadah itu tujuannya adalah untuk merubah sikap dan perilaku seseorang. Masya Allah. Nah kalau gitu kita ajak pengurus dan jamaah Fajar Ikhlas. Nah, kami dari jauh-jauh ini Pak Ketua keliling, Masya Allah, ini sudah masjid yang ke-68 atau 7? 68 masjid yang ke-68 dari 102 masjid yang ada di Kecamatan Kemiling. Nah, jadi sudah 68 minggu, 68 masjid kita kelilingi. Rugi betul kalau pengurus masjid dan jamaah masjid Fajar Ikhlas belum ikut itu. Kenapa? Karena pahalanya kami lebih semua, Pak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan karena saking pedulinya kami nggak mau masuk surga sendiri, Pak. Makanya kami aja pengurus dan jamaah masjid Fajar Ikhlas. Kan gak enak kalau kami masuk surga sendiri, Pak. Ya, makanya kami ajak-ajak insya Allah, ya. Kenapa dengan cara begini? Pertama silaturahmi kita, bukan hanya pahala. Yang kedua, kita bisa melihat perkembangan masjid kita masing-masing. Bu, alangkah enaknya ya sholat di Fajar Ikhlas ini. Nah, rupanya ini yang buat enaknya ya. Rupanya yang ini yang buat enaknya. Jadi kita saling apa? Saling memberikan pemahaman dan pengalaman. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu harapan saya sebagai Kepala KUA, Pembina Keagamaan di Kecamatan Kemiling ini, agar bagaimana kerukunan dalam keragaman itu tetap bisa kita laksanakan. Kalau bapak-bapak pengurus yang lain ini udah bosan mendengar saya ngomong, karena itu aja yang diomongin Pak Yipurna. Nah, karena memang kebetulan ini baru satu putaran, memang harus kita sampaikan dengan jamaah-jamaah kita. Karenanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kemarin juga sudah pernah saya singgung bahwa kita bahagia kita hidup di Indonesia ini, Pak. Ya. Kenapa kita bahagia? Karena memang pas betul seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kuciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tidak lain tujuannya adalah untuk lita'arafu, saling mengenal. Bukan hanya saling mengenal maknanya. Setelah kita saling mengenal, saling memahami. Setelah kita saling memahami, saling peduli. Setelah kita saling peduli, saling menghormati. Setelah saling menghormati, saling menyayangi. Masya Allah, timbullah persatuan dan kesatuan di antara kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang belum pernah menginjakkan kaki di Fajar Ikhlas. Alhamdulillah kan subuh ini bisa bersama-sama dan kenal siapa ketuanya, siapa jamaah dan segala macamnya, kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau ini bagus Fajar Ikhlas, ya wajar lah Pak Hotip pernah di sini. Ya. Kalau ini nggak bagus tuh Pak Hotip yang paling banyak dosa sendiri. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, nah Indonesia ini tepat dengan ayat ini. Kenapa tepat? Indonesia ini terdiri dari 17.200 pulau, Pak. Jadi bukan hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, pulau-pulau kecilnya banyak. Jumlahnya 17.200 lebih pulau. Masya Allah. Ya. Kemudian 300 sampai 400 suku budaya. Jadi segitu banyaknya budaya kita ini. Ya, 300 sampai 400.
Kemudian 702 dialek bahasa. Bentuk bahasa kita ini. Yang Lampung saja ada pesisir, ada pubian, ada apa? Ada sungkai, ada abung, segala macam gitu loh Pak. Belum lagi Jawanya. 702 dialek bahasa. Bahasa Lampung saja antara pesisir dengan sungkai agak beda dikit. Dengan pubian ada beda dikit. Dengan abung agak beda dikit. Dialeknya antara sesama kita Lampung saja kadang-kadang orang yang pesisir belum tentu bisa bahasa abung, ya. Bahasa abung belum tentu lancar bahasa pesisir. Itulah dialek bahasanya. 702 dialek bahasa Indonesia. 6 agama. Masya Allah. 6 agama. Apa enggak tepat betul dengan ayat ini? Masalahnya sekarang hebatnya kita bersatu Indonesia. Dengan 17.000 pulau, kemudian 300 budaya, 702 dialek, 6 agama itu bisa disatukan. Disatukan dengan apa? Pancasila, falsafah negara kita. Makanya nggak ada kata tawar lagi Pak Pancasila itu. Kalau ada yang ngajak-ngajak kita ngerubah ininya itu, nggak benar itu Pak. Loh kok nggak benar? Karena Pancasila itu sebenarnya nilai-nilai Islam semua di dalamnya Pak. Nah, negara Indonesia ini negara agama. Negaranya orang yang beragama. Memang bukan negara agama, tapi negaranya orang-orang yang beragama. Makanya kita harus saling menjaga antara sesama kita, terutama umat Islam. Kemarin saya sampaikan, Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu 350 tahun Pak. Walaupun tidak sama setiap pulau, tapi yang paling pendek dijajah Belanda itu hanya Aceh Pak. 30 tahun Aceh dijajah oleh Belanda. Kenapa Aceh itu nggak bisa dimasuki Belanda selama ini? Karena mereka menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam, saling menghormati, saling menyayangi, saling peduli dan sebagainya, sehingga susah untuk dimasuki. Belanda tahu betul kelemahannya. Kalau diajak perang, nggak bakal menang kita. Kenapa? Di dalam Islam ada ajaran jihad fisabilillah. Sampai mati siap membela agama. Itu ajaran kita. Tapi Belanda tahu betul. Kalau gitu caranya mudah. Bagaimana caranya? Diterapkanlah metode divide et impera. Pecah belah. Maka diutuslah seorang orientalis namanya. Orientalis itu orang yang belajar Islam, benar-benar belajar, tapi bukan kesadarannya sebagai Islam, bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Itu namanya orientalis. Ditunjuklah orientalis itu namanya Sonok-Gronye. Sehingga Sonok-Gronye ini belajar di Arab sana Pak, ngaku-ngaku Islam, tapi sebenarnya bukan Muslim dia. Setelah paham betul, masuklah ke Aceh, mulai difitnah, mulai dipecah. Ulama kiai yang ini diangkat, kiai yang lain difitnah, dijatuhkan. Ada satu kelompok diangkat seolah paling berjasa, yang lain direndahkan, sehingga saling ketersinggungan, konfliklah umat Islam saat itu, maka bisa masuk Belanda Pak. Bisa masuk Belanda ke Aceh itu. Ternyata metode itu masih juga dipakai sampai hari ini. Dengan cara apa? Mecah belah umat Islam. Mulai diangkat satu kiai, dijatuhkan kiai yang lain. Diangkat satu kelompok sehingga seperti paling berjasa, difitnah, dikecilkan yang lain, sehingga yang dikucilkan tersinggung dengan yang paling berjasa, yang paling berjasa selalu menepuk dada dan sebagainya. Pecah hatilah kita Pak. Inilah akibatnya Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kita terpecah belah Bapak Ibu sekalian. Untuk sekarang tidak boleh lagi kita. Karena kita sudah paham ternyata memang itulah tujuannya, melemahkan orang Islam. Jadi jangan sampai terpecah belah, kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Karena dengan kuatnya Islam maka negara kita juga akan semakin kuat Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah seperti itu.
Kalau hanya karena beda pendapat, kecil amat urusannya Pak. Siapa sih kelasnya kita ini? Uang sholat aja belum tentu khusyuk, baca Quran aja tajwidnya belum tentu benar Pak. Hafalan kita sedikit. Tuh Pak Sofyan Mu'arif itu hafiz Pak. Ada adillah saya ini, lihat nih. Yang baju kuning ini Pak, hafiz Quran. Hafiz Quran beliau itu Pak. Ya. Nah. Tapi rupanya semakin hafiz itu semakin nunduk gitu loh Pak. Masya Allah luar biasa ya. Nah, kalau diukur dengan kita siapalah kita? Nah sekarang ukurannya siapa? Imam mazhab, Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i Pak. Ya, Imam Maliki ini punya kitab namanya Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta. Nah Imam Syafi'i hafal Al-Muwatta ini Pak. Sehingga dia minta diijazahkan kepada Imam Maliki, wahai guru, tolong diijazahkan, mau saya pelajari dan saya amalkan dan saya sampaikan kepada semuanya. Diijazahkan oleh Imam Maliki. Tapi tidak selalu bersamaan, kadang beda pendapat mereka berdua. Tapi ngedengar nggak kita Imam Maliki dengan Imam Syafi'i pecah Pak? Tidak. Mendengar nggak kita Imam Maliki dengan Imam Syafi'i saling fitnah? Tidak. Mereka berdua beda, salah satunya tentang aula mastumun nisa, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan langsung batal wudhunya. Tapi Imam Maliki tidak. Apa kata Imam Maliki? Tergantung dengan niat di hatinya ser apa tidak. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Tapi berbeda, ribut nggak mereka berdua? Tidak Pak. Tetap saling menghormati. Loh, kita nggak sekelas Imam Mazhab aja kok egonya luar biasa toh Pak. Ngaku seolah paling sorga sendiri, paling benar sendiri. Maka percayalah, orang yang mengaku paling alim sendiri, paling sorga sendiri, paling benar sendiri, jangan-jangan nggak bakal masuk sorga ya Pak. Loh kenapa kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena sorga tidak butuh dengan sifat-sifat angkuh dan sombong dari hamba-hamba Allah. Uang iblis itu yang sudah ada di sorga saja diusir oleh Allah, kenapa sebabnya Pak? Karena sombong. Yang udah ada di sorga diusir Allah dari sorga karena sombong. Loh kita mau masuk sorga Pak, tapi punya sifat sombong. Ya kita bayangkan saja wong yang di sorga saja diusir Allah karena sombong, apalagi kita loh Bapak Ibu sekalian. Makanya kita jaga sama-sama, yuk kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Al-Quran menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau bahasanya Pak Ustadz Sukisno, wa'tasimu itu Pak, itu fi'il amar, artinya perintah. Kalau dia perintah berarti mengandung unsur hukum. Hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Kalau gitu perintah Allah menjaga persatuan dan kesatuan ini wajib untuk kita semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Farraqa yufarriqu. Jangan kalian berpecah belah. Masya Allah. Karenanya mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan kita seperti ini kita akan bersama-sama. Apalagi tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan demokrasi ya. Nah demokrasi itu pestanya rakyat. Jadi jangan sampai kita berantem dalam pesta itu, karena hanya berbeda pilihan. 3 capres itu orang hebat semua, nggak mungkin ditunjuk jadi capres kalau tidak hebat Bapak Ibu sekalian. Kalau pilihan tergantung dengan kita masing-masing. Hanya saja mantapkan hati bahwa yang saya pilih ini memang betul menurut Allah, benar menurut agama dan pantas untuk memimpin negara kita.
Paling tidak agamanya harus benar. Kenapa? Karena keputusan dan kebijakan seorang pemimpin akan tergantung dengan iman dan agamanya. Makanya sering saya contoh, sekelasnya saja. Saya nggak ngebilangin RT di sini, sekelas RT saja. Kalau RT-nya itu ahli ibadah, Pak, ahli masjid, ada sabung ayam di tempat dia, jelas nggak boleh. Ada koprok, jelas nggak boleh, Pak. Jangan jelas bagus. Tapi coba kalau sekelas RT, iman yang nggak bagus dan segala macam, pasti dia tidak akan terlalu peduli dengan hal-hal yang akan merusak nilai-nilai hidup. Karenanya kita sama-sama menjaganya, terutama pemerintah Kabupaten Lampung, Bu Wali Kota juga luar biasa perhatiannya dengan rumah ibadah dan masjid. Bapak Ibu sekalian, bahkan sebentar lagi mau dicairkan bantuan listriknya. Ini ketua-ketua, Pak. Kemarin saya ngobrol dengan Kepala Dinas Sosial. Mungkin akan agak cepat nanti dicairkan lagi bantuannya itu berupa 15 juta tiap masjid untuk bayar listriknya itu. Jadi luar biasa perhatian wali kota kita ini, Masya Allah. Makanya kita dukung dengan cara apa? Menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Wallahumma fiqh ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepala Kpu Penanggalan Cabang Pemilih Bapak Haji Bumaryawan. Silakan Bapak. Hingga ajaran selanjutnya untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab, mari kita perkenalan. Ini kami dari FKPM membawa rombongan. Nanti kita saya perkenalan Pak Tua. Untuk nama silakan. Itu Bapak Sutisno. Nggak saling perkenalan, memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang weh. Dipanggil Pak Ahmad Sutisno. Nyari Pak Ahmad di Gawai sama saya. Dan agama di Kabupaten Kemuning. Tinggal di perumahan mungkin Bengkel Permai sebelah atas SMA Negeri. Semoga kita semuanya istiqomah untuk subuh bersama insyaallah. Silakan berkomentar Bapak. Pak Sutio. Udah langsung. Pak D. Pak D. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Supraptono dari Masjid Al Ghafur Melati 2 Pasar Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sariman dan Mas Joko dari Masjid Al-Huda sampai SMA. Terima kasih. Terul Hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Masjid Darul Hidayah itu ada 4 sampai 5 orang yang hadir untuk jamaah. Rutin biasanya. Terima kasih. Silakan yang lain. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Masjid Al-Islam Pinang Jaya lingkungan 1 RT 02 Masjid Pinang Jaya Al-Islam. Menurut Pak Bonin. Silakan dari Guru Sekretariat. Silakan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Baitul Iqbal Pinang Jaya. Oh, Pinang Jaya lagi.
Hijrah. Bermuda hijrah. Pak Dimukati. Waalaikumsalam. Saya Yusuf Purnomo dari Masjid Syahwat Al-Umar. Kalau saya ingin raya, tepatnya di dalam program saya bersama Ustaz Fikri Hafiz. Yang habis ini Pak ya. Ya, saya Radius, pengurus Masjid Al-Fauzan Sumeragung. Di STM saya dikasih amanah. Udah ya Pak Tua, kita kenalan. Baik, masuk baca selanjutnya ini tanya jawab. Silakan kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya apa yang kita disampaikan oleh Bapak. Silakan. Motif biasanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan sesi tanya jawab. Barangkali ini bisa dikatakan kritik, saran, pendapat dan masukan ya termasuk tanya jawab. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Kepala KUA kita ini. Alhamdulillah Bapak Kepala KUA sekarang ini kayaknya kita sudah kenal semua. Kalau yang dulu mau ketemu aja susah banget. Sekarang beliau malah bikin program yang insya Allah ini akan berkelanjutan. Dan ini merupakan amal jariah juga bagi Bapak Kepala KUA. Dan juga khususnya kepada Ketua Pengurus dan Jamaah Masjid Fajar Ikhlas yang sekarang alhamdulillah sedang berketempatan. Yang berketempatan ini pahalanya luar biasa, dari sekian banyak yang hadir beliau mendapat pahala tanpa mengurangi pahala kita. Makanya sangat luar biasa. Dan juga kepada Ketua Masjid Kecamatan Kemiling. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, biasa hanya 2 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan itu terlalu banyak Pak. Yang pertama, saya pernah bahkan sering ditanya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Pertanyaan mereka yang bertanya kepada saya, dan sekarang saya tanyakan kepada Bapak narasumber, yang dimaksud sholat sunnah sebelum subuh itu apa? Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah yang lain? Begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga saya sering menjawab pertanyaan dan saya mengucapkan istighfar karena jawaban saya itu salah tentang ibadah mahdoh dan hoiru mahdoh tadi. Nah ini tambah ilmu rupanya kita ini luar biasa. Ya. Perbedaan ibadah mahdoh dan hoiru mahdoh itu saya pikir sholat wajib itu, sedangkan hoiru mahdoh yang bukan. Rupanya jawaban saya selama ini salah. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Dan ini dosanya ini bagaimana Pak, jawaban saya yang telah bahkan jamaah Masjid Fajar Ikhlas ini di setiap yasinan sering ditanyakan Pak. Ya yang terakhir ini. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya harus berlandaskan Pancasila ya tadi Pak ya. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan saya, bagaimana
manakala ini ada perbedaan mana yang harus kita sikapi. Contoh misalkan dalam Islam orang maling dipotong tangan, sedangkan di negara Indonesia nggak mungkin itu dilakukan. Barangkali itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bukan ini pertanyaan penguji. Ya, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita merujuk kepada hadis yang paling sahih bahwa pertama sholat sunnah fajar itu ya qobliyah subuh itu ya Pak. Jadi qobliyah subuh itulah sholat sunnah fajar itu. Ya. Dan ketika kita masuk masjid, kan kita sunnah sholat tahiyatul masjid Pak. Tapi ternyata waktunya sudah mepet gitu loh Pak. Nah, jadi yang mana yang akan kita dahulukan? Sholat sunnah qobliyahnya dulu yang kita dahulukan, bukan sholat tahiyatul masjidnya. Kenapa? Kalau sholat qobliyahnya yang kita utamakan, maka kita dapat juga pahala tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sholat tahiyatul masjid, kita tidak pernah dapat sholat qobliyahnya. Begitu ya. Nah, seandainya waktunya sudah apa? Sudah mepet, maka kan dianjurkan kita untuk lebih awal begitu. Nah, kemudian pahalanya lebih baik, lebih besar dari dunia dan seisinya. Pahalanya Bapak Ibu sekalian, kebaikannya untuk apa? Untuk nanti di akhirat, tapi berkahnya pasti kita nikmati di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau orang yang ngerti betapa besar pahalanya itu, Masya Allah, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat sunnah subuh itu Pak, qobliyah subuh itu. Apalagi sholat subuhnya. Kalau qobliyahnya saja kebaikannya lebih dari dunia seisinya, lo apalagi sholat subuhnya. Makanya rugi besar Pak, ya rugi besar kita ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita sholat di masjid pula ya Allah. Itu pertama. Yang kedua tentang ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ya memang itulah, kita memang harus banyak belajar mungkin ya Pak. Memang harus banyak belajar. Bagaimana yang disampaikan ya istighfar mohon ampun kepada Allah. Ya itu sebatas kemampuan kita, memang keinginan kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu nilainya walaupun salah dapat satu pahala Pak. Ya sama dengan baca Quran. Baca Quran itu Pak, kita salah saja Pak, masih dapat satu pahala. Kalau benar dapat 10 pahala. Jadi dari tiap huruf itu dikasih Allah itu 10 pahala, 10 kebaikan dari tiap huruf kalau kita benar ngebacanya. Tapi kalau kita salah, 9 hilang dapat 1. Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya itulah memang kita harus lebih banyak lagi mungkin belajar kepada para alim, kepada para hafiz kita segala macam ya. Terus yang terakhir, kalau berbenturan antara agama dengan Pancasila, insya Allah untuk kita di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita konsekuen melaksanakan nilai-nilai falsafah Pancasila itu, tidak akan pernah bertentangan ya dengan agama kita, tidak akan pernah bertentangan kalau kita konsekuen melaksanakannya. Lah terus bagaimana ini hukum agama, ini hukum negara? Yang mana yang harus kita laksanakan? Tentu hukum negara. Ya, karena disinilah kita hidup dan kita kebetulan bukan negara agama. Kalau maling potong tangan. Nah, kita bukan menerapkan hukum agama, tapi kita menerapkan hukum Pancasila. Nah, disejajarkanlah ternyata potong tangan itu dengan hukuman penjara dan sebagainya. Kalau hal-hal yang lain kok begini, nah, itu sudah lain hal yang akan kita pahami dan kita pelajari. Jadi sekali lagi jangan sampai kita salah. Nanti salah kan, oh ini saya harus menerapkan hukum agama. Ada tetangga kita yang salah, kita potong pula tangannya. Akhirnya karena ingin menerapkan sesuatu yang benar, Bapak Ibu sekalian, masuklah kita pasal penganiayaan. Menurut kita benar, salah menurut agama. Nah, jadi memang harus sesuai dengan setiap situasi dan kondisi yang ada, dan kita harus menyesuaikan di mana kita hidup. Imam Syafi'i itu Pak, ketika mengambil fatwa hukum,
antara yang di Mesir dengan di Madinah saja beda loh Pak. Fatwa hukumnya ya, antara yang di Mesir dengan yang di Madinah saja. Kenapa beda? Dia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Mesir dengan Madinah. Bahwa keputusan hukum kalau diterapkan yang di Mesir diterapkan di Madinah ya tidak tepat. Kalau yang di Madinah diterapkan di Mesir ya tidak tepat. Nah, jadi selalu menyesuaikan dengan yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti karena saking alimnya kita menerapkan begini akhirnya dituding terorisme kita Pak. Teror pula, padahal mau beragama yang benar masuk penjara pula kita dibuatnya. Jadi memang harus tetap menyesuaikan karena nilai Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai agama, hanya saja memang kadang-kadang ada yang tidak sesuai gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seperti itu. Saya nggak terlalu panjang karena memang kajiannya memang nggak tepat waktunya gitu. Jadi saya sampaikan jawaban-jawaban singkatnya saja Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus rajin-rajin memang untuk dapat senantiasa belajar. Terima kasih. Bagaimana Pak Mufti? Ya, terima kasih Pak. Sementara kita tutup, marilah kita berdoa insyaallah pada diri oleh Ustaz Haji Sofyan Muhammad pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, khususnya kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri dan dari Lampung, Ketua Masjid Fajar Ikhlas, seluruh pengurus dan Ketua Masjid seluruh Kecamatan Kediri, Jemaah rahimahumullah, khususnya yang bertanya tadi mewakili jemaah Fajar Ikhlas 1 dan Fajar Ikhlas 2. Fajar Ikhlas 1 di Sukoharjo, Fajar Ikhlas 2 di Semberagung. Beliau juga karena agak panjang mungkin Pak Kepala tadi beliau mewakili karena beliau mata jemaah di sini. Alhamdulillah. Mohon izin sebelum doa, insyaallah kami menyampaikan iklan ataupun pengumuman ataupun informasi sehubungan juga dengan tugas kami dari Kamtibmas Polda Lampung dan yang informasi tentang informasi dari kepolisian khususnya untuk perekrutan anggota polisi atau penerimaan anggota Polri baik Akpol, Bintara, Tamtama, polisi yang laki-laki maupun Polwan. Kurang lebih 5 tahun terakhir ada rekrutmen proaktif yang dikhususkan untuk anak-anak kita, putra-putri yang aktif pendidikannya di jalur agama, khususnya kalau dia Islam, SMA IT atau pondok pesantren atau sekolah boarding school, dibuka kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Dan sejak 2023 kemarin Pak Karna ini dibuka untuk Qori, bukan hanya hafiz Quran tapi ya seni baca Al-Quran atau Qori dan Qori. Alhamdulillah 2023 kemarin ada 3 yang lulus dari jalur agama, 1 hafiz Quran perempuan, kemarin
Hijriah. Apa yang menjadi niat hajat kita semuanya mudah-mudahan diijabah kabulkan biridho oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kegiatan rutin forum komunikasi takmir masjid se-Kecamatan Kebilik mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdampak kebaikan untuk seluruh masjid kita khususnya Kebilik, kepada keluarga kita, jamaah kita diberikan kesehatan lahir batin, berkah rezekinya di dunia fitih wal akhirah. Keluarga kita yang sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan diberikan yang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang ada masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiyyina wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر يا الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hadi ya Karim ya Allah, pandanglah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, pandang kami ya Rahman ya Rahim dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Perkenanmu ya Rahim, perkenanmu ya Rahman, ampunkan dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Kami sadar ya Allah masih banyak perintah belum kami laksanakan. Kami pun sadar ya Allah masih banyak maksiat dosa kami lakukan. Maka ampunkan dosa kami, beri hidayah semua kami ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni juga ya Allah dosa kedua manusia yang tidak ada ganti bila kami cari di muka bumi ini ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa ayah bunda kami, mama kami, bapak ibu kami ya Allah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ya Allah karuniakan ya Allah nikmatan di alam barzakh orang tua kami, yang orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan berkatnya, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Beri kesempatan kami ya Allah untuk berbakti kepada orang tua kami selagi ia masih hidup. Ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa kami, keluarga kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah, keluarga besar kami ya Allah, tetangga kami, jamaah masjid kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, perkenankanlah doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, khususnya ya Allah keluarga besar forum komunikasi takmir masjid se-Kecamatan Kebilik. Allahumma ya Allah berikan keistiqomahan kepada kami semua ya Allah, kepada pengurus, kepada jamaah, seluruh ketua masjid berikut jamaah se-Kecamatan Kebilik ya Allah. Karuniakan keberkahan kepada kami semua ya Allah. Jadikan silaturahmi ini ya Allah silaturahmi yang barokah di dunia fitih wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, termasuk 1 Rajab 1445 Hijriah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab ya Allah, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur barakah kami sampai di nanti Ramadan ya Allah. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah
taufik kembalikan ke jalan yang benar. Jika tidak ada catatan, ya Allah hidayah dalam catatan, ya Arhamar Rahimin, hancurkan mereka sehancur-hancurnya sampai ke akar-akar. Allahumma ya wajibah tabak satani ada makan negara kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan amalan kita berikut doa kita diijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir sudah disampaikan oleh Pak Kepala tadi, hanya menegaskan untuk kita semuanya, kita sudah berkaca di tahun 2019 yang otot milik nomor 1, yang otot milik nomor 2. Ternyata yang tidak harus bergabung juga, maknanya hadirin rahimakumullah, salah satu yang sama-sama perlu kita luruskan, bergantung kita mengharapkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harapan kepada calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, silahkan hanya sebatas harapan, akan tetapi harapan hakiki permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gantungkan permohonan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2024 Allah berikan kita wakil-wakil rakyat yang baik, pemimpin yang baik. Kalau pendukung 01 dulu disebut dengan kecebok. Kalau pendukung nomor 2 2019 dulu disebut kampret. Nomor 1 kecebok, nomor 2 kampret waktu itu. Karena berhubung gabung jadi kecebret. Maka kita nggak bisa buat julukan-julukan yang sekarang nomor 1 disebut apa, 2 nomor apa, 3 disebut apa, nggak usah. Tapi yang jelas kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kata Pak KUA, siapapun yang jadi presiden yang bayar token listrik itu tetap dari dompet Bapak. Ya, yang beli gas tetap ibu, beli sayuran itu nggak dibayarin. Maka insyaallah mudah-mudahan barokah semua, kita saling tukar informasi dan saling bisa menghargai pilihan kita satu dengan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau aman, insyaallah polisinya juga berat-berat untuk tugasnya. Tapi kalau kita mulai dari begini, pening juga polisinya sudah jalan terus. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.